anak-anak itu kan melihat apa yang dilakukan orang tuanya. Jadi pertama dari orang tuanya dulu. Jadi jangan sampai orang tua main HP itu di hadapan anak-anak seperti itu. Soalnya kalau anak itu sudah tahu HP, otomatis dia akan minta. Nah, kalau dia sudah minta, kita tidak bisa apa itu Mengkat ya. iya jangan Nggak nggak boleh bisa gitu umur ya. setahun setengah kan nggak bisa dibilangin, kecuali yang anak umur 5 tahun itu kan masih bisa dibilangin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Neng Nita dalam acara Hasanah Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Hari ini telah hadir bersama kita Ibu Desi Haryanti SE SY. Assalamualaikum Mbak Desi. Ini Ibu apa Mbak ya? Mbak boleh, Mbak, Ibu boleh. Mbak saja ya. Iya. Iya. Alhamdulillah kalau masih kayak mbak-mbak ya. Ya, padahal sudah berkeluarga? Sudah, alhamdulillah. Masuk kinyis-kinyis. Iya, alhamdulillah. Ngastot teng pundi, Bu? SMK Islam Alkomar saat ini. Ya. Sudah lama di SMK? Sudah sejak 2016 di SMK. Iya, betul. Hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Alhamdulillah. Ya. Dalam Hasanah kali ini kita akan mengangkat tema multimedia sebagai media dakwah. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita dengarkan bersama ulasan oleh Mbak Desi Haryanti. Monggo. Baik. Report tentang medsos yang sedang marak sekarang iya. ya. Iya. Baik. Kalau menurut saya, apalagi sekarang maraknya semua pakai media sosial ya Bu ya. Baik itu dari dakwah, baik itu dari orang yang jualan, usaha, semuanya pakai medsos. Tidak bisa kita pungkiri. Ya, mungkin saya tekankan kepada anak-anak kami khususnya di SMK Islam Alkomar itu kan sendiri ada jurusan multimedia ya. Kami selalu tekankan bahwa multimedia ini sangat penting bagi kalian. Soalnya sekarang maraknya semuanya serba digital, semuanya serba media sosial. Kalian harus benar-benar menggunakan mereka dengan bijak seperti itu. Soalnya saya bilang ke anak didik saya, soalnya kalian nanti lulus, selain kalian misal tidak bisa kerja atau kuliah, kalian sudah bisa membuka usaha sendiri. Dan itu pun kalian juga harus pintar yang namanya promosi di media sosial itu. Iya, itu kalau soal tentang yang saya selalu tekankan ke anak didik saya. Nah, mungkin dari segi segala sesuatu kan ada segi positif dan negatifnya. Iya, betul. Mungkin bisa diulas segi positifnya medsos itu apa, negatifnya apa. Iya. Ya, kita analogikan seperti ini. Media sosial itu seperti pisau. Nah, pisau itu tergantung siapa yang memegangnya. Bisa madorot, bisa juga manfaat. Nah, kalau pisau itu buat membunuh orang, mencelakai orang, melukai orang, itu kan negatif. Kalau pisau juga ada memotong buah, memotong sayuran, itu kan juga positif. Begitu juga halnya dengan media sosial, tergantung yang memakainya. Bisa kita pakai secara positif dan bisa kita gunakan secara negatif. Seperti itu. Tergantung penggunanya, betul. Sekarang, supaya kita bijak dalam bermedsos itu seperti apa? Iya, kalau saya sendiri ya Bu ya, kalau media sosial itu kan mereka menontonkan segala sesuatu yang ingin mereka keluarkan. Tergantung kita pilih-pilih, kita apa sih yang kita cari di media sosial itu. Saya sendiri, Ibu mungkin punya media sosial ya? Punya, ya, saya dari punya. Media sosial kan kita, mungkin saya yang lebih aware, lebih sering kita jumpai mungkin di kalangan ibu-ibu atau anak-anak kan yang namanya TikTok sekarang. Ya, TikTok. Nah, TikTok itu, media sosial itu, apa ya, kuncinya sekali kita klik apa yang kita inginkan, dia akan terus mengeluarkan apa yang kita sekali klik itu tadi. Misal tadi saya misal hari ini saya ingin membuka TikTok, misal cari apa ya, tentang masakan ya, resep-resep apalah gitu. Terus keesokan harinya masakan resep masak lodeh, besoknya resep masak
asem-asem kayak gitu. Lah seterusnya mereka juga akan akhirnya yang dimunculkan oleh medsos itu juga tentang masakan-masakan seperti itu terus yang kita cari seperti itu. Jadi itu kan banyak iklannya ya. Kalau di media sosial entah Facebook, entah TikTok itu saya rasa sama saja. Sekali kita klik tayangan yang tidak kita inginkan, bahkan itu yang negatif, dia akan terus muncul di hadapan kita seperti itu. Iya. Kalau yang kita hadapi sekarang itu kan nggak hanya ibu-ibu ya, Iya. anak-anak. Iya, betul. Mungkin jenengan juga punya Iya, putra putri di balita. rumah gitu. Iya. Nah, cara untuk mengantisipasi, Iya. untuk supaya mereka itu bijak dalam menggunakan, otomatis kan orang tua juga harus Iya. ikut campur ya. Ikut Jangan campur, sampai orang tua betul. itu gaptek, Betul, istilahnya seperti itu. iya. Nah, itu pripun itu penanganannya. Kalau dari putra saya sendiri kan memang masih kategori anak kecil ya. Baru 1 tahun setengah itu juga sudah ngerti HP. Jadi ketika lihat HP, truk bil mobil, yang ingin melihat mobil. Kalau yang satunya umur 5 tahun itu masih bisa dinasehatin, oh kayak gini. Untuk yang 1 tahun saya gini mengondisikannya, anak-anak itu kan melihat apa yang dilakukan orang tuanya. Jadi pertama dari orang tuanya dulu. Jadi jangan sampai orang tua main HP itu di hadapan anak-anak seperti itu. Soalnya kalau anak itu sudah tahu HP, otomatis dia akan minta. Nah, kalau dia sudah minta, kita tidak bisa apa itu? Mengkat ya. Iya, jangan nggak boleh bisa gitu, umur iya. 1 tahun setengah kan nggak bisa dibilangin. Kecuali yang anak umur 5 tahun itu kan masih bisa dibilangin lah kayak gini. Saya sama anak saya itu. Jadi, Kak, Bu, pinjam HP? Iya, boleh 5 menit aja. Dan itu pun atas pengawasan saya. Misal mereka kan belum tahu ya, oh 5 menit itu berapa detik sih, jarum jamnya itu sampai jam berapa kan belum tahu. Jadi misal belum ada 5 menit pun saya bilang, Kak sudah 5 menit loh, jadi sudah selesai. Jadi sudah mereka. Jadi kita memang nggak bisa sih terus melarang, nggak boleh main HP, nggak boleh gini-gini, nggak bisa. Jadi kita tetap menuruti mereka, tetapi tetap dalam pengawasan kita, dalam pengondisian kita, seperti itu. Kalau dari segi usia mungkin kalau balita kita masih bisa mengarahkan. Iya, betul. Sedangkan dengan fenomena yang terjadi sekarang itu kan terutama anak SD ke Anak atas. SD ke Nah, atas, itu iya. cara kita mengarahkannya seperti apa ya? Karena Iya. kalau ya kebanyakan itu orang tuanya yang gaptek, sedangkan Iya. anaknya itu selalu berselancar di dunia maya. Iya, betul. Cara kita untuk mengantisipasi supaya mereka bisa menggunakan gadgetnya dengan bijak Ya. itu seperti apa ya? Mungkin ada masukan gitu buat orang tua supaya itu bisa ngontrol anaknya dalam bergadget. Gitu. Ya mungkin kalau yang saya ketahui anak seusia SMP memang masa-masa yang paling sulit untuk dikendalikan, bahwa bahkan mereka pun sulit untuk percaya pada orang tua sendiri. Betul. Dia lebih percaya pada teman-temannya. Nah, sebagai orang tua, kalau menurut saya itu gimana caranya untuk menempatkan anak itu di lokasi atau di lingkungan yang memang benar-benar baik seperti itu. Soalnya anak-anak seumur segitu dia akan lebih mengikuti tren temannya daripada omongan orang tuanya. Seperti itu. Lingkungan itu Lebih berpengaruh, iya betul. Meskipun lingkungan lebih berpengaruh, misal ya anak-anak itu misal anak yang nggak di pondok gitu ya, di pondok, misal pulang sekolah di kamar, akhirnya main TikTok lah, main Facebook lah, seperti itu. Terus tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, ternyata anak-anak kita jauh lebih kemana ya? Mereka sebenarnya itu kok di media sosial itu kan hanya untuk hiburan mereka, ya kan? Kalau hiburan mereka terus kita lalai mengawasi, mereka bisa saja ke hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Lah untuk mengantisipasi hal itu tidak terjadi, jadi kita punyalah kegiatan untuk mereka yang positif, misal gitu. Contohnya apa ya? Contohnya misal kalau anak usia SD ya, jadi ada, memang saya belum punya anak SD, tapi ada itu tetangga saya,
Jadi anaknya masih usia 1 tahun sih, tapi sudah dikasih kegiatan yang memang benar-benar positif. Dia itu sekolah pulang jam 12, sekolah pulang jam 12, kemudian jam 2 sudah disuruh ngaji lagi. Oh, berarti Iya. lebih memaksimalkan kegiatan di luar, Kegiatan di gitu. luar Supaya daripada dia tidak iya tidak berselancar di iya dunia gitu. maya Soalnya gitu. kalau anak-anak seusia anak-anak bahkan umur yang 1 tahun, 5 tahun usia SD, kalau di rumah terus nggak ada temennya kan jenuh. Kalau jenuh akhirnya kemana? Ya ke media sosial itu. Kita nggak bisa melarang jangan HP nggak bisa, kecuali kita mengisi atau menempatkan anak itu untuk mengikuti kegiatan yang positif seperti itu. Nah, kalau tadi kan kita bisa mengarahkan ya untuk Iya. yang SD bisa ke Iya. kegiatan yang tidak. Iya. Nah, kalau sekarang dengan anak-anak yang usia remaja, Iya. nah supaya gadgetnya itu digunakan untuk hal yang lebih positif. Iya. Apalagi kalau bisa untuk dijadikan media dakwah. Nah, Iya. itu giringnya ke situ pripun gitu. Dirinya seperti itu. Gini, kalau anak remaja memang kalau untuk dakwah mereka kan mungkin masih gimana ya, masih malu ya toh. Saya anak SD dakwah apa seperti itu. Tapi secara kita tidak menyadari mereka kadang juga berdakwah loh Bu. Berdakwahnya nggak kayak kita harus gini nggak, tapi lebih ke hal puisi atau pantun. Misal di TikTok mereka pasang foto mereka tapi dengan ada kata-katanya, kata-kata yang positif, tapi ya kata-kata yang positif. Kemudian jika memang kita ketahui anak didik kita atau anak kita sendiri misal kok upload status yang nggak pantas atau upload foto yang nggak pantas, ya tetap kita larang, tetap kita harus larang. Seperti itu. Iya. Ini ya kompleks sekali ya kalau Iya. kita menghadapi medsos gitu. Iya, betul. Kalau ya dunia emak-emak aja juga gitu. Kalau kita update status dibilang biar eksis Iya. gitu. Padahal kita berbagi ilmu kan juga bisa ya lewat Bisa. medsos. Mungkin dengan bikin konten memasak itu tadi, Iya. aku tak carane goreng telur, Telur. Iya. dikocok, dibuat konten itu Iya. kan juga sudah media dakwah Media dalam dakwah. Iya, media dakwah itu Iya. tidak hanya Nggak hanya serta-merta tentang kajian dan Iya, kajian betul, gitu. betul. Secara nggak langsung mereka juga bisa Mengisi hal-hal positif. betul, Iya, dan betul. membagikan ilmu yang mereka Iya. bisa. Iya. Nah, secara garis besar Bu, Iya. untuk multimedia ini sebagai media dakwah itu harapannya jenengan Iya. untuk orang tua, untuk anak-anak seperti apa? Ya, harapan saya untuk media sosial ini untuk media dakwah. Jadi media sosial itu pun media yang kita gunakan untuk mengeluarkan apapun yang kita pikirkan. Kalau pikiran kita positif, kita juga mengeluarkan di situ. Kalau negatif, kadang seseorang juga mengeluarkannya di situ. Tergantung penggunanya masing-masing sih. Tapi saran saya memang kalau ada yang mengatakan media sosial itu toksik banget buat kehidupan kita, ya enggak? Kalau misal ibu pernah pasang status ya, sering pasang status. Kalau sudah pasang status, ibu masih dilihat enggak? Oh, yang lihat siapa-siapa. Iya, Gitu enggak? selalu kepo Selalu saya. gitu ya. Sama aja ternyata. Iya, padahal tujuan kita memang kadang ada orang yang menggunakan media sosial itu untuk pamer. Ada juga yang digunakan untuk promosi, pemasaran, ada juga yang menggunakan untuk dakwah. Ada juga yang untuk curhat, seperti itu. Nah, misal mungkin jika kita masih enggan menggunakan media sosial itu untuk dakwah, kita kadang terpikir, oh aku aja belum bener kok sok-sok dakwah di media sosial seperti itu. Kuncinya satu Ibu, jangan pernah hiraukan komentar orang lain. Seperti itu. Iya. Soalnya kadang kita mengedepankan ego kita sendiri. Misal kita posting sesuatu gitu ya. Kita itu tidak terima jika ada komenan yang bertentangan dengan kita. Betul tidak? Iya. Secara gimana ya? Sadar tidak sadar, kita itu suka, gimana sih, kita masih mengedepankan ego kita. Padahal kalau kita dakwah kan apa yang kita ketahui sampaikan, jangan menyampaikan apa yang kita tidak ketahui.
Dan sesuatu tidak semua yang kita ketahui juga harus dibicarakan seperti itu. Itu kuncinya media sosial. Begitu. Iya, betul. Kita istilahnya kita share yang kita tahu. Iya, Yang kita nggak tahu ya mending ditutup saja. ditutup aja. Oh. Soalnya gini, Rasulullah juga kan pernah bersabda di dalam hadisnya. Jadi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon falyasmut gitu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik. Jika tidak bisa baik, maka diamlah. Iya, gitu. Berarti diam itu adalah emas. Iya, Berarti diam dari itu situ adalah ya? emas, iya. Dari hadisnya Iya. Rasulullah sendiri. Iya, Ya, betul. benar. Nah, dengan fenomena yang seperti ini, kadang itu terbersit sebenarnya bukan pamer. Iya. Ya, Iya. tapi namanya orang kan kadang melihatnya dari segi yang berbeda-beda. Iya, betul. Bagaimana supaya mereka itu melihat postingannya kita itu seakan-akan kita itu seperti magnet, ajak-ajak Iya, gitu. Nah, betul. harusnya konten yang seperti apa? Nah, gini. Tidak semua orang itu ke media sosial. Tujuannya tidak untuk belajar. Bahkan kita tidak mungkin, berarti itu ada sisi konten yang harus kita gimana ya? Kita buat agar menimbulkan orang itu untuk iki enggak dakwah. Kan biasanya iki dakwah iki males wis, ngrungokno aja sudah males, mendengarkan aja sudah males. Gimana caranya memancing emosi mereka kayak gitu. Misal saja biasanya kan orang di media sosial itu untuk kepo. Ya, benar. Iya, bener nggak? Untuk kepo. Jadi buat aja konten yang sekiranya memancing keingintahuan mereka kayak gitu. Jadi iya, apa ya kelanjutannya? Oh iya, apa ya kelanjutannya kayak gitu. Kalau kita buat konten tentang dakwah secara langsung, ya memang kalau dari segi background orang-orang yang memang suka dakwah kan mereka mendengarkan. Tapi kalau mereka kan kebanyakan orang media sosial itu kan nggak digunakan untuk mendengarkan dakwah, tapi untuk hiburan lah, untuk kepo lah, untuk apalah gitu. Seperti itu. Jadi buatlah konten yang memang isinya dakwah, tetapi jangan menjurus langsung ke dakwah. Digiring berarti. Digiring, ya. iya, betul. Seperti itu. Ya, terakhir Mbak Desi, Iya. tadi Bu sekarang Mbak. Ya. Pesan untuk pemirsa di rumah, baik anak-anak, orang tua ataupun siapa saja, agar mereka lebih bijak dalam bermedsos. Iya. Terutama sebisa mungkin untuk media dakwah. Dakwah itu kan nggak hanya pengajian, Pengajian, iya, betul. setidaknya ajak-ajak ke kebaikan. Iya. Nah, itu kiat-kiatnya apa? Ya. Terakhir. Oke. Jadi untuk anak-anak sekalian atau kita semuanya, bahwa media sosial itu bisa kita gunakan untuk ajang apapun, bisa membawa manfaat untuk kita semua, juga membawa mandarat untuk kita semua. Jadi bijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial tersebut. Jika media sosial bisa membuat dakwah, itu pun berarti bisa dinamakan sebagai pahala jariah kita. Tapi kalau kita menggunakan untuk menyebarkan gosip lah, menyebarkan hal-hal yang negatif lah, itu juga bisa menjadi dosa jariah kita. Bahkan tahu kan artinya jariah, kalau kita berbuat dosa berarti dosa akan mengalir secara terus-menerus. Karena media sosial beda kalau kita ngomong langsung, Bu. Kalau media sosial kan mereka enggak, kalau kita ngomong misal kita bicara secara langsung, kalau kita pulang kan ya udah hilang. Tapi kalau media sosial kan bahkan terus ada, terekam terus. Bahkan kalau yang mendengarkan dakwahmu berarti kan kamu juga mendapatkan pahala. Tapi kalau yang membaca postinganmu negatif, terus orang yang membacanya kemudian mengikutimu, akhirnya kan menjadi dosa jariah. Iya, betul. Ya, sudah mulai panas ini. Multimedia sebagai media dakwah. Iya. Berarti benar-benar kita dituntut untuk selalu waspada, selalu ngontrol diri, baik anak maupun kita sendiri. Ya, dalam meng-up atau mengupload apapun di medsos. Iya. Baiklah, terima kasih Mbak Desi. Oke, sama-sama atas Bunita. masukannya, sharingnya tentang multimedia sebagai media dakwah. Nah, baiklah pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita dalam Hasanah
dalam Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam menggunakan multimedia sebagai media dakwah. Lebih baik diam daripada kita harus bicara tapi kita tidak tahu Iya. tidak tahu yang sebenarnya. Benar. Wabillahi taufiq.